Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dalam Jurnal Pagi edisi Minggu 31 Mei 2020. Bersama saya, Abida Khairul, dalam 5 menit ke depan kami akan membawakan sejumlah berita-berita terhangat di antaranya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan teknologi yang ada dalam menjalin silaturahim di Lebaran tahun ini. Berita kedua, pemberian fasilitas bilik video call bagi para warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Bulak Kapal Bekasi dan juga Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Berita ketiga, lelang motor listrik milik Presiden Joko Widodo akhirnya benar-benar memiliki pemenang. Setelah sebelumnya diketahui pemenang pertama tidak mampu membayar uang lelang yang sudah disepakati. Berikut informasi selengkapnya. Berita pertama, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan teknologi di momen Lebaran tahun ini. Seperti yang dikutip dari info COVID terkini TVRI pada tanggal 21 Mei 2020, Lebaran tahun ini akan dilewati dengan suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan adanya aturan untuk tidak mudik menyebabkan banyak masyarakat tidak dapat merasakan Lebaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Di tengah kondisi COVID-19 ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan teknologi yang ada agar silaturahim tetap terjalin. Ma'ruf menyatakan pada Rabu 20 Mei 2020 bahwa pada saat sekarang ini yang terhalang oleh adanya pandemi COVID-19 sehingga sulit untuk menjalin silaturahim secara langsung. Walaupun masyarakat tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun masyarakat tetap dapat bertemu melalui teknologi yang ada saat ini. Selain itu, Ma'ruf juga berpesan kepada seluruh masyarakat untuk bersabar dan tidak pulang terlebih dahulu. Ma'ruf memastikan pemerintah akan mengganti waktu libur Lebaran di Idul Adha nanti. Kita bersilaturahim melalui media secara virtual. Kita bisa melalui WA, melalui telepon, bahkan melalui telekonferensi. Sekarang ini kita bisa melakukan tanpa harus bertemu, dan ini juga bantuan teknologi, alhamdulillah, sehingga silaturahimnya tidak hilang karena ada media yang bisa menghubungkan kita dengan orang tua, dengan tetangga, dengan saudara-saudara kita. Dan bahkan juga kita sebenarnya kalaupun tidak bisa sekarang, kita bisa menundanya. Insya Allah pemerintah akan menggeser libur Lebaran ini mungkin ke saat nanti. Libur panjangnya digeser ke Idul Adha, jadi Lebaran Haji. Jadi kita tinggal menggeser sedikit, mudah-mudahan Idul Adha coronanya sudah hilang. Baik pemirsa, berita selanjutnya masih berkaitan dengan COVID-19. Di momen Lebaran tahun ini, terdapat pemberian fasilitas bilik video call bagi para warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Bulak Kapal dan juga Rutan Kelas 1 Salemba. Sebagaimana dikutip dari Indonesia Lebaran yang ditayangkan di stasiun TV One pada 24 Mei 2020, dalam rangka antisipasi penyebaran virus COVID-19, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bekasi Bulak Kapal menyediakan bilik video call bagi para warga binaan untuk menghubungi keluarga mereka. Layanan ini diberikan untuk memudahkan akses komunikasi warga binaan dengan keluarga tanpa harus berkontak secara langsung. Layanan bilik video call diberikan karena kunjungan bagi tahanan dan narapidana di stop sementara guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Kepala Lapas Bulak Kapal Imade Darmajaya menyatakan terdapat 10 bilik video call yang disediakan secara gratis hingga hari keempat Lebaran. Tahun ini pembedaan ada jelas layanan kunjungan kita tidak diadakan, tapi kita menerima pengiriman barang-barang.
kita kirim barang sampai 4 hari ke depan. Kita layani. Itu juga untuk kunjungan tidak ada, kita layani dengan video call. Video call gratis. Kita siapin kurang lebih 10 bilik gratis selama 4 hari ke depan juga. Untuk ya mengobati rasa rindu dengan video call lah. Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat juga menutup kunjungan bagi narapidana dan tahanan yang menetap di dalam rutan. Kendati demikian, keluarga tetap diizinkan untuk mengirim makanan untuk anggota keluarganya. Seluruh titipan makanan untuk warga binaan dititipkan melalui petugas lapas dan dilakukan pemeriksaan secara ketat guna menghindari adanya penyelundupan barang terlarang. Sesuai dengan protokol kesehatan pandemi COVID-19, para keluarga tahanan tidak diperkenankan untuk melakukan kunjungan tatap muka secara langsung. Dalam momen Lebaran ini, mereka disediakan bilik video call untuk saling bersilaturahmi. Kami melakukan pelayanan masyarakat yaitu dalam bentuk penitipan masakan matang untuk keluarga-warga binaan yang ada di dalam. Jadi kami melayani penitipan makanan. Kemudian untuk pertemuan antara keluarga dengan Nah, untuk mensiasati adanya pencegahan COVID, maka kami juga melayani kunjungan secara online, yaitu melalui video call. Bilik video call dan pengiriman makanan ini akan disediakan hingga hari keempat Lebaran untuk membantu para napi tetap berkomunikasi dengan keluarganya. Berita selanjutnya, lelang motor listrik milik Presiden Joko Widodo bermerek Gesit yang ditandatangani oleh Presiden akhirnya benar-benar memiliki pemenang setelah sebelumnya pemenang pertama tidak mampu membayar uang lelang yang sudah ditentukan. Lelang motor listrik milik Presiden Joko Widodo akhirnya benar-benar memiliki pemenang. Setelah sebelumnya diketahui bahwa pemenang pertama, M. Nuh, yang berasal dari Jambi, tidak mampu membayar uang lelang motor bermerek Gesit ini. Dikutip dari CNN Prime News yang disiarkan oleh stasiun televisi Trans TV pada 22 Mei 2020, lelang motor listrik milik Presiden Joko Widodo akhirnya diulang dan dimenangkan oleh Weren Tanusudibyo yang merupakan anak bungsu dari Hari Tanusudibyo. Weren bersedia menyamakan tawaran lelang motor listrik seharga 2,55 miliar atau sama seperti penawaran yang dilakukan oleh M. Nuh sebelumnya. Rencananya, hasil lelang motor ini akan didonasikan untuk warga yang terdampak pandemi virus corona. Baik pemirsa, itulah ketiga berita yang kami sajikan dalam Jurnal Pagi edisi Minggu 31 Mei 2020. Saya Abidah Khairul mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.